Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan lihat lagi ya perkembangan kasus, ya sekarang jadi kasus gitu ya, antara Nasdem yang akhirnya diam-diam mendeklarasikan Anies dan Caimin tanpa kompromi dulu dengan Demokrat, bahkan dengan PKS katanya. Sehingga itu menimbulkan kemarahan dari pihak Demokrat, sampai Pak Bambang Susilo Yudhoyono pun atau Pak SBY murka. Dia bilang apa itu, Pak Anies Baswedan dan Nasdem, kalau nggak salah juga Surya Paloh gitu ya, pengkhianat. Kenapa? Ya saya bisa ngerti sih ya, karena kan sebelumnya ada surat cinta di awalnya, yang mana AHY diminta oleh Anies Baswedan untuk menjadi wakilnya. Tapi ujung-ujungnya sepertinya Anies tanda kutip dipaksa katanya oleh Surya Paloh untuk berpasangan dengan Caimin, dan ini pun menimbulkan pro dan kontra. Nanti kita lihat ya. Nah kita lihat saja deh ya, ininya nih ya. Pada hari Minggu, beberapa hari yang lalu berarti ya, CNN memberitakan bahwa Nasdem akan laporkan sejumlah petinggi Demokrat ke Bareskrim besok. Oke, karena ini berita hari Minggu, jadi maksudnya besoknya tuh hari Senin, atau dengan kata lain kemarin, karena video ini tayang hari Selasa kan ya. Jadi dari hari Minggu sudah ada berita nih bahwa Nasdem akan laporkan sejumlah petinggi Demokrat ke Bareskrim. Ya sepertinya dari ucapan-ucapan Pak SBY dan rekan-rekan dari Demokrat yang intinya menyebut Anies Baswedan, Surya Paloh, Nasdem adalah pengkhianat. Mungkin itu dianggap sebagai perbuatan tidak menyenangkan atau mencemarkan nama baik dan lain-lain. Oke? Kemudian pada hari Senin pagi gitu ya. Nah ada juga nih berita nih ya, Senin pagi nih, berita bahwa hari ini, ya maksudnya hari kemarin ya, ini kan berita hari Senin, Nasdem dikabarkan akan laporkan sejumlah pimpinan Demokrat ke Bareskrim Polri. Dengan kata lain, berita yang sebelumnya yang hari Minggu yang bilang Nasdem akan melaporkan, itu ternyata benar. Maka di berita ini dikatakan hari ini, maksudnya hari Senin kemarin ya, Nasdem dikabarkan akan laporkan sejumlah pimpinan Demokrat ke Bareskrim Polri. Nah, ada komentar dari seorang pakar tata negara dan ahli hukum, Refli Harun, ya, yang juga pengamat politik. Dia yang dikutip pendapatnya oleh Republik Merdeka Online. Begini kira-kira pendapatnya Refli Harun, bahwa rencana Nasdem, ya, untuk melaporkan petinggi Demokrat bikin politik jadi nggak asik. Nah kalau saya baca sekilas beritanya ini Senin pagi nih, maksudnya Refli Harun, kalau misalnya petinggi Demokrat seperti Pak SBY, Sekjen dan lain-lain, wakil Sekjen itu menyerang Nasdem dan tokoh-tokohnya, ya buat dong counter attack juga ya, namanya orang komen dibalas dengan komen, jangan dikit-dikit main laporin gitu, nggak asik ya kan. Jadi politik itu jadi nggak asik. Dulu saling sanjung, saling puja-puji, sekarang saling lapor, kira-kira begitu. Mungkin belum saling lapor sih ya, baru pihak Nasdem yang mau melaporkan petinggi Demokrat. Jadi ini yang dimaksud dengan Refli Harun nggak asik. Saya setuju sama Refli Harun. Nah, kemudian di hari Seninnya juga itu ya menjelang jam 9, Republika menurunkan berita bahwa Nasdem
laporkan SBY ke Baris Krim Polri terkait berita bohong. Jadi serius itu. Jadi berita yang sudah beredar dari hari Minggu, kemudian Senin pagi, dan ini Senin pagi lagi ya. Serius, Nasdem laporkan SBY ke Baris Krim Polri terkait berita bohong. Jadi yang dibilang ini pengkhianat, apa itu bohong, itu bukan pengkhianat, kira-kira gitu mungkin ya. Nah, kemudian jam 9:47 pagi, jadi ini kan beritanya bersambung ya. Ternyata elit Nasdem sudah tiba di Baris Krim. Kan dia mau melaporkan, tapi menurut CNN di sini mereka batal melaporkan SBY dan Demokrat. Di sini kita lihat di fotonya ini Pak Syaroni ya dari Nasdem, dia bendahara umum. Laporannya itu batal. Kenapa ya? Sudah diwacanakan dari hari Minggu, berlanjut, sudah datang, sudah hadir, sudah sampai di Baris Krim, tapi batal buat laporan. Nggak ngerti. Nah, tapi begitu saya baca-baca, ya, saya ngerti lah kenapa di ininya. Nah, tetapi sebelum itu, mari kita lihat dulu nih keseruan atau kemesraan yang terjadi sebelumnya. Ntar kita balik lagi ya kenapa dibatalkan. Di sini ada cuitan dari sebuah akun yang namanya Muda Adalah Kekuatan. Dikatakan di sini, kalian boleh percaya atau tidak, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar namanya sama-sama nggak ada huruf O. Katanya orang ini, pasangan ini susah menang pilpres. Nggak ngerti juga saya ya ini hitungan apa gitu ya. Kalau Ganjar Pranowo O-nya 2, punya chance jadi presiden. Prabowo Subianto malah O-nya 3, ya kan? Chance-nya mungkin lebih besar kali ya, karena Prabowo Subianto O-nya 3, kalau Ganjar Pranowo O-nya cuma 2. Kemudian nanti kita lihat, misalnya kalau Pak Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, O-nya jadi 4 tuh, ya. Nah, Ganjar Pranowo kan cuma O-nya 2, harus cari orang yang O-nya 2. Kalau Andika Perkasa nggak ada O-nya. Nah, yang ada siapa? Sandiaga Uno, itu pun baru nambah O1. Nah, ini joke lah ya, joke ya. Nah, di sini dia men-tag yang namanya Pak Anies Baswedan. Dibilang, Pak Anies Baswedan, kalau Anda kalah pilpres kelak, coba lihat foto ini kembali. Ini tweet terakhir saya tentang Anda. Jadi sepertinya Muda Adalah Kekuatan, akun ini sudah malas lagi lah mencuit soal Anies Baswedan. Di situ ada gambar Pak Anies berpasangan dengan AHY waktu mesra-mesranya. Nah, kita lihat nih ya, kita perbesar. Nah, ini nih ketika dia lagi mesra-mesranya Pak Anies dengan AHY. Di belakangnya itu lautan biru, ya pasti dari para kader Demokrat. Ada bendera Partai Demokrat, ada tulisan perubahan dan perbaikan. Kemudian biasalah ada poster-poster Anies dan AHY gitu. Oke ya, itu pas lagi mesra-mesranya. Kembali lagi sedikit, kenapa laporannya itu batal? Karena menurut Syaroni, meskipun mereka sudah sampai di kantor Bareskrim, mereka ditelepon oleh Pak Surya Paloh dan juga katanya Anies Baswedan pun meneleponnya dan minta untuk dibatalkan. Lucu juga ya, nggak ngerti deh. Pokoknya intinya nggak jadi dilaporkan. Menarik ya? Oke. Oleh karena itu saya lihat-lihat juga track record dan juga rekam jejak, baik itu Anies, baik itu Muhaimin Iskandar, dan saya compare dengan rekam jejak Pak Prabowo Subianto. Nah, ini akan menarik ya. Kita lihat dulu ya, ini sebuah video tentang Pak Anies. Kita lihat ya. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Oke. Dan inilah prinsip yang saya pegang. Jadi Mas Anies, ketika itu syaratnya kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju.
Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Sini Anda lihat ya videonya ya. Ini ketika Anies Baswedan diwawancara oleh Najwa Shihab. Saya baru dapat nih videonya. Persepsi saya jadi agak berbeda sekarang dengan Pak Anies. Pak Anies di sini videonya jelas ya bahwa dia tidak akan mencalonkan diri jika Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai capres, dan dia bilang dia yakin Pak Prabowo akan maju sebagai capres untuk Pilpres 2024. Selama ada nama Pak Prabowo di situ, jangan mengharapkan poros ketiga. Dan intinya dia menegaskan dia tidak akan maju kalau Pak Prabowo maju. Buktinya dia maju kan, masuk ke poros ketiga. Saya baru dapat terus terang ini. Jadi persepsi saya jadi berubah sekarang sama Pak Anies ya. Berarti dia tidak menepati janji sebelumnya. Kasian ini, sayang ya, menurut saya sayang. Kemudian suratnya cintanya kepada AHY yang bilang dia minta AHY untuk menemaninya sebagai wakilnya, ternyata juga tidak ditepati juga. Seperti halnya janji dia untuk tidak maju sebagai capres 2024. Akhirnya dia mengambil Caimin yang katanya pilihan Surya Paloh. Jadi orang ada yang nyindir dia, ternyata Anies Baswedan petugas partai Nasdem. Walaupun Anies Baswedan bukan kader Nasdem. Sayang sekali, ini merubah persepsi saya tentang seorang Anies Baswedan. Oke, kita lihat lagi video yang berikutnya. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM tahun 2024 yang akan datang. Di sini jurkam dari PKB keren, bersemangat. Tapi kalau saya jadi ketua umum PKB, jurkam ini saya pecat. Bahasanya kacau. Pertama kali dia bilang kalau Muhaimin menang 2024 maka BBM apa tadi? Anda dengerin lagi lah, gratis gitu ya. Ya kalau orang janji mah gampang ya. Tapi nggak lama dia bilang akan disubsidi serendah-rendahnya. Kalau subsidi serendah-rendahnya artinya serendah-rendahnya bisa Rp1 dong subsidinya. Artinya sama aja dong, bensinnya mahal. Artinya tata bahasanya aja dia nggak pinter menurut saya. Memang berapi-api. Kemudian dia juga salah kalau Caimin menang sebagai presiden, padahal Caimin nggak pernah mencalonkan diri sebagai capres. Sama Pak Prabowo Subianto pun baru bakal cawapres, ya. Sama Anies juga baru bakal cawapres. Belum jadi cawapres dia. Belum jadi cawapres karena belum didaftarkan ke KPU. Tapi ini kampanyenya kalau Muhaimin menang jadi presiden. Ya nggak salah juga karena Muhaimin nggak pernah menjadi capres. Tapi ini lucu. Kita lihat lagi video berikutnya mengenai PKB yang ternyata sebenarnya saya sudah tahu lama, tapi ini baru ketemu videonya yang ternyata dicuri oleh Muhaimin. Ini yang ngomong bukan saya loh, yang ngomong Gus Dur. Kita lihat ya videonya. Keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Pelarangan penggunaan foto, gambar, suara Gus Dur oleh PKB yang masih dipimpin Caimin. Karena ada surat dari Gus Dur yang memerintahkan Caimin untuk tidak boleh menggunakan itu. Jadi ini wasiat dari Gus Dur sendiri. Nah, kalau PKB-nya sudah tidak dipimpin oleh Pak Muhaimin Iskandar sudah boleh. Gitu. Jadi ini ini wasiat ini tertulis. Dan ini banyak orang yang tidak tahu ya. Ini banyak orang yang nggak tahu. Dipikir kita cuma sekedar melarang-melarang, tidak. Kita nggak melarang-melarang, kita tahu bahwa Gus Dur itu aset bangsa.
Gus Dur aset bangsa, siapapun memakai boleh. Tetapi kecuali yang tidak diperbolehkan oleh Gus Dur sendiri melalui surat beliau. Ya kalau Ketua Umum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB nggak ngaruh sama sekali. Coba disurvei. Gus Dur itu tidak pernah tidak memaafkan orang. Tapi sampai hari ini itu Gus Dur nggak pernah memaafkan Muhaimin. Muhaimin pengen ketemu aja Gus Dur nggak mau. Justru bisa kelihatan bagaimana perasaan Gus Dur terhadap Muhaimin. Saya baru dapat ini video. Yang ini juga sekaligus merubah persepsi saya mengenai Caimin. Ya, soal PKB dicuri adalah ceritanya, Anda lihat aja adalah jejak digital dari PKB dan Muhaimin. Ya, jadi orang bilang, wah PKB-nya aja dikudeta sama siapa nih ya, menantu atau apa ya, saya lupa lah ya, keponakan atau apa, saya nggak tahu silsilahnya. Kemudian Yeni Wahid bilang fotonya Gus Dur tidak boleh dipakai oleh PKB selama PKB dipimpin oleh Muhaimin Iskandar. Wah, ini wasiat sakti loh. Pantesan kemarin saya bikin video, Ketua PBNU bilang PKB itu bukan bagian dari NU. Artinya Ketua PBNU yang sekarang pun mengamini amanat dari Gus Dur. Jadi saya baru mulai mikir, ternyata Nasdem tuh salah pilih Caimin, orang PKB itu nggak diakui gitu ya sama PBNU. Bagaimana mau merebut suara Nadine? Nah, tadi yang terakhir ada satu ibu, nggak jelas mukanya, bilang Gus Dur itu pemaaf katanya. Tapi sampai terakhir Gus Dur tidak memaafkan Caimin. Aduh, memang ini yang namanya track record atau jejak digital ini kejam nih. Oke, ini video terakhir kita lihat. Nah, ini beda nih videonya nih ya. Nah, video ini mengenai Pak Prabowo Subianto. Yang saya lihat ya, dia sudah banyak berubah dari Pilpres yang sebelumnya. Anda lihat di sini nanti sebentar ya videonya ya. Dia tidak maki-maki, dia tidak bilang Caimin pengkhianat, meninggalkan koalisi kami diam-diam, belok tanpa kasih sen. Nah, kalau yang bilang belok tanpa kasih sen itu kan Zulhas, Ketua Umum PAN. Tapi Pak Prabowo, kok susah aja ngomongnya ya. Santai dia. Malah dia masih memuji PKB. Malah dia bilang pedatonya tenang aja, ntar juga balik itu PKB. Nah, kita lihat videonya ya. Dari PAN, dari PSI, dari semua hadir. Waktu itu kalau nggak salah PKB masih hadir ya. Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali gitu. Karena kita menganggap semua orang itu saudara kita, ya kan? Tidak ada masalah. Merdeka! Merdeka! Hidup Golkar! Hidup PBB! Hidup PAN! Hidup PSI, hidup semuanya, hidup Gerindra, hidup PKB. Anda lihat ya, malah di akhir pidatonya dia masih bilang hidup PKB. Dia tidak mencaci PKB. Oke, inilah drama politik selama awal bulan September yang benar-benar tak terduga. Dan dengan demikian kita bisa melihat potret dari masing-masing tokoh politik ini ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga ini boleh mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua juga. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.